teknik peramalan nilai tukar. Berbagai metode atau cara dapat dilakukan untuk melakukan peramalan nilai tukar. Antara lain yang pertama, peramalan teknis. Peramalan ini melibatkan pemakaian data-data nilai tukar historis untuk memprediksi nilai tukar masa depan. Sebagai contoh, program komputer yang dapat dikembangkan untuk mendeteksi tren-tren historis tertentu. Peramalan yang kedua yaitu teknik peramalan fundamental. Teknik peramalan ini berdasarkan pada hubungan fundamental antara variabel-variabel ekonomi serta dampak historisnya terhadap nilai valuta asing yang dapat memproyeksikan nilai tukar. Sebagai contoh, inflasi yang tinggi di suatu negara dapat membuat valuta negara tersebut mengalami depresiasi. Teknik peramalan yang ketiga yaitu teknik peramalan berbasis pasar. Teknik peramalan ini didasarkan pada kurs forward dan kurs spot. Untuk kurs spot digunakan untuk melakukan peramalan karena kurs ini sendiri mencerminkan ekspektasi pasar mengenai nilai kurs spot dalam waktu yang akan datang atau masa depan. Sedangkan kurs forward berfungsi sebagai proses basis peramalan karena kurs forward mencerminkan ekspektasi pasar menyangkut kurs spot pada akhir horizon forward. Peramalan yang keempat yaitu teknik peramalan campuran. Teknik peramalan ini banyak digunakan oleh perusahaan multinasional karena peramalan tidak satupun menghasilkan prediksi yang. 2. Evaluasi kinerja peramalan. Di dalam sebuah MNC atau perusahaan multinasional harus memonitor kinerjanya dapat menentukan prosedur peramalan baik atau tidaknya. Tujuannya untuk mengukur kesalahan peramalan. Untuk menghitung kesalahan peramalan yaitu kesalahan peramalan absolut sebagai persentase dari nilai realisasi sama dengan hasil peramalan dikurangi nilai realisasi dibagi nilai realisasi. Jadi kesalahan peramalan dihitung menggunakan nilai absolut untuk dapat menghindari kesalahpahaman lagi. Selanjutnya, pemanfaatan pengumuman defisit perdagangan untuk nilai tukar. Pelaku pasar falas melakukan spekulasi berdasarkan ekspektasi pergerakan nilai dolar sepanjang beberapa hari atau beberapa minggu. Karena posisi spekulatif hanya pelatihan selama itu. Kemudian, akurasi peramalan sepanjang waktu. Kurs forward sebagai indikator peramalan bahwa besarnya kesalahan absolut untuk pound Inggris ditujukan pada gambar 9.1. Bisa dilihat pada gambar 9.1 bahwa besarnya kesalahan berubah setiap saat, namun tidak tampak pergerakan yang konsisten ke arah kesalahan yang lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya, akurasi peramalan antar valuta. Pada gambar 9.2 bisa dilihat menampilkan kesalahan peramalan rata-rata 6 valuta penting sepanjang periode 1983 sampai 1992. Kesalahan ini didapatkan dengan menggunakan kurs forward 90 hari sebagai basis peramalannya. Varian bias peramalan. Pada gambar 9.3, tim series dari kesalahan peramalan nominal ditampilkan dalam gambar tersebut. Kesalahan negatif mewakili underestimating, sementara kesalahan positif mewakili overestimating. Jadi jika kesalahan terus positif atau negatif, maka prosedur peramalan dikatakan mengandung bias. Evaluasi grafis atas kinerja peramalan. Pada gambar 9.4 menampilkan periode 1 nilai proyeksi untuk 0,20 dan nilai aktualnya adalah 0,16. Titik ini diilustrasikan dalam gambar 9.5 ditandai dengan I. Pada gambar 9.6, prosedur evaluasi kinerja peramalan diaplikasikan terhadap pound Inggris. Pada gambar 9.7, memisahkan periode-periode agar menampilkan bias peramalan sejumlah subperiode. Untuk meminimisasi kesalahan, paling tidak perusahaan multinasional perlu membandingkan kesalahan peramalan dari berbagai metode yang tersedia. Perbandingan ini bertujuan agar sebuah perusahaan multinasional bisa membandingkan kinerja dari berbagai. Peramalan
pergerakan dalam pasar yang efisien. Dalam pasar valuta asing, terdapat 3 jenis pasar yang efisien, yaitu pasar valuta asing dalam bentuk lemah, pasar valuta asing dalam bentuk semi kuat, dan pasar valuta asing dalam bentuk kuat. Jika pasar valuta asing efisien dalam bentuk lemah atau weak form efisien, maka data-data historis dan informasi nilai tukar saat ini tidak berguna dalam meramalkan pergerakan nilai tukar di masa depan. Karena nilai tukar saat ini telah mencerminkan semua informasi, yaitu analisis teknis tidak akan mampu memperbaiki hasil peramalan. Jika pasar valuta asing efisien dalam bentuk semi kuat atau semi strong form efisien, maka semua informasi publik yang relevan telah dicerminkan dalam nilai tukar saat ini. Jika nilai tukar saat ini telah mencerminkan secara penuh semua tren pergerakan nilai tukar historis, tetapi tidak mencerminkan informasi publik lain mengenai ekspektasi pergerakan suku bunga, pasar falas dikatakan efisien dalam bentuk lemah, bukan efisien dalam bentuk semi kuat. Jika pasar falas efisien dalam bentuk kuat atau strong form efisien, maka semua informasi publik yang relevan dan informasi non-publik semuanya telah tercermin dalam nilai tukar berjalan. Walaupun pasar falas umumnya efisien dalam bentuk semi kuat, peramalan nilai tukar masih tetap diperlukan oleh perusahaan multinasional. Tujuannya bukan untuk mendapatkan laba spekulatif, tetapi untuk menghasilkan proyeksi nilai tukar yang memadai dalam rangka mengimplementasikan kebijakan perusahaan. Para investor perusahaan multinasional dan pemerintah melakukan peramalan kurs atau nilai tukar untuk mengambil keputusan mengenai rimbun nilai utang dan piutang, pendanaan dan investasi jangka pendek, penganggaran modal dan pendanaan jangka panjang. Proses membuat peramalan dari indikator pasar yang dikenal dengan nama peramalan berbasis pasar biasanya dikembangkan berdasarkan kurs spot dan kurs forward. Transaksi spot terdiri dari transaksi valuta asing yang biasanya selesai dalam maksimal 2 hari, sedangkan transaksi forward merupakan transaksi valuta asing di mana pengiriman mata uang dilakukan pada tanggal tertentu di masa mendatang. Untuk mengurangi resiko dari transaksi valuta asing, maka diperlukan prediksi atau peramalan valuta asing. Efisiensi pasar mengkombinasikan kurs spot dan kurs forward dalam memprediksikan kurs spot. Hubungan ini mengajarkan bahwa harapan kurs spot di masa mendatang merupakan rata-rata tertimbang dari kurs spot saat ini dan kurs forward dengan. Contoh studi kasus untuk memperkirakan persentase perubahan tingkat apresiasi atau depresiasi atas pound sterling Inggris terhadap dolar Amerika Serikat pada kuartal berikutnya. Maka faktor yang digunakan adalah 1. Inflasi di Amerika relatif terhadap inflasi di Inggris. 2. Pertumbuhan pendapatan di Amerika Serikat relatif terhadap pertumbuhan pendapatan di Inggris. Persentase pertumbuhan atas pound sterling terhadap dolar dapat diketahui dengan menggunakan analisis regresi, data kuartal, inflasi, dan tingkat pertumbuhan pendapatan baik di Inggris dan Amerika digabungkan. Variabel terikat atau dependent adalah persentase perubahan nilai pound sterling Inggris per kuartal atau PB. Variabel bebas independen dibentuk sebagai berikut. 1. Persentase perubahan perbedaan inflasi, tingkat inflasi Amerika Serikat dikurang tingkat inflasi Inggris. Kuartal sebelumnya disebut INFT-1. 2. Persentase perubahan perbedaan pertumbuhan pendapatan Amerika Serikat dikurangi pertumbuhan pendapatan Inggris pada kuartal sebelumnya atau disebut IJT-1. Persamaan regresi didefinisikan sebagai berikut. Terdapat pada gambar di samping, dapat disimpulkan, jadi dengan mempertimbangkan angka tingkat inflasi dan pertumbuhan pendapatan terakhir, pound sterling seharusnya terapresiasi sebesar 5,4% dari kuartal